Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Manan. Kali ini saya akan berbagi tutorial kamera action cam bisa input untuk Vmix ya. Jadi saya ada kamera merek Bepro ini ya, Bepro 5. Itu ternyata bisa untuk input ke Vmix. Bagaimana tutorialnya? Mari simak videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya video kali ini. Jadi untuk kamera Bepro ini bisa dengan dua cara ya. Yang pertama itu bisa menggunakan kabel USB micro. Ini saya siapkan kabel 2 meter merek Vigen, murah kalau beli di toko-toko handphone ya. Nah, kemudian ternyata di portnya itu ada dua port, micro untuk USB dan micro HDMI. Jadi kamera Bepro ini kita bisa menggunakan dua cara ya, bisa menggunakan HDMI out, dan yang kedua bisa langsung menggunakan USB mikronya. Jadi kita coba yang pertama dulu menggunakan USB mikro ya, dengan panjang 2 meter. Kita coba yang pertama dulu menggunakan USB mikro ya, dengan panjang 2 meter. Oke, langkah pertama kita buka dulu aplikasi Vmix. Kemudian kita sambungkan ya USB ke laptop. Kita pasang ke USB. Kemudian port mikronya ini kita pasang ke action cam. Ya, jadi di mana? Di action cam itu ada muncul 3 ini ya, USB mode, kemudian PC kamera, dan charging mode. Kita pilih yang PC kamera, kita enter, tekan atas ya. Oke, selanjutnya kalau Vmix kita sudah terbuka, kita klik add input, kemudian kita pilih kamera. Kemudian pada kamera ini ada beberapa pilihan ini ya. Kamera kita pilih UVC kamera. Ini merupakan input dari action cam Bepro. Kemudian inputnya default saja. Resolusinya kita pilih 1280 720. Kemudian frame rate-nya NTSC 30p. Kemudian video formatnya MJPEG. Kita oke ya, muncul ini ya, muncul ya. Oke, masuk. Ini pokoknya posisinya action camnya harus mode seperti ini ya. Ada gambar kamera di layarnya ya, kelihatan ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini solusi kalau kita mau buat acara live dan kita butuh lensa wide, bisa kita jadikan alternatif menggunakan action cam yang murah banget ini ya. Semua action cam bisa dicoba nantinya. Ini menggunakan micro USB 2 meter ya, 2 meter, lumayan panjang. Oke, masuk. Ini sangat-sangat wide, kelihatan ya. Ya, no delay, aman ya. Oke.
masuk dengan tanpa delay, kemudian gambarnya cukup jernih ya. Oke ya, ini alternatif pertama bisa menggunakan USB micro dari HP ya, bisa digunakan untuk charging dan bisa untuk transfer data, dan yang paling penting bisa untuk input vMix. Kita review yang minim budget. Oke ya, selanjutnya ini saya akan coba menggunakan ini ya, HDMI outnya. Oke, sudah cukup ya, saya matikan menggunakan micro USB nya. Saya akan coba menggunakan HDMI outnya. Cukup segini aja sudah masuk watt ya. Nah, ini sudah kelihatan tinggi. Oke, saya lepas. Ini enggak saya matikan ya, masih nyala. Saya akan menyiapkan input dari HDMI outnya. Nah, untuk HDMI outnya kita harus menyiapkan kabel micro HDMI to HDMI. Ini micro ya, kecil ke besar ke HDMI. Oke, kemudian kita juga harus menyiapkan HDMI capture card. Ini ya lumayan sih kalau kita harus menyiapkan HDMI capture card yang sudah full HD. Ada juga yang harganya 200-300an itu inputnya untuk HDMI capture, tapi resolusinya hanya sampai 720. Itu bisa juga digunakan sebagai alternatif. Ini saya menggunakan merek Escape. Saya menggunakan merek Escape ya, USB 3.0 gaming capture. Alatnya seperti ini. Ini mereknya ya, Escape 261M. Oke, kita pasang. Dapatnya USB 3.0 dan mini dan USB Type-C. Ini ya sambungannya ya. Dan saya sambungkan. Untuk alat Escape tipe 261M ini itu sudah ada input mic-nya di sini ya. Oke, saya masukkan di sini. Kemudian untuk HDMI-nya kita masukkan ke port in. Kita masukkan ke port in. Kemudian ini kita pasang ke laptop. Saya pasang ke laptop. Ini saya menggunakan Type-C aja ya. Oke, kemudian untuk HDMI mikronya kita pasang ke sini, ke HDMI out dari Action Cam B Pro 5 ini ya. Oke, otomatis layarnya hilang, pindah ke transfer ke vMix langsung ya. Blank hitam ini soalnya ini kan HDMI out itu seperti layarnya terpindah gitu aja. Misalnya kita sambungkan ke TV, layarnya juga akan pindah ke TV gitu ya. Oke, ini kita tutup dulu
yang dari UVC USB tadi ya, kita ganti add input lagi, kemudian kita buka lagi ya add input, kemudian kita buka kamera, kita klik. Di sini tidak ada UVC lagi, adanya tipe HDMI capture card kita. Saya menggunakan Escape U3 capture ini ya. Ini kemudian inputnya HDMI, frame rate-nya NTSC 60p bisa, kita gunakan yang 30p juga bisa. Untuk video formatnya MJPEG, kita oke. Ya, masuk ya. Masuk. Di sini semuanya akan tertransfer ke sini. Makanya di sini ada gambar lengkapnya di sini ya. Ada baterainya berapa persen, ada wireless, ada gambar dari memorinya, kemudian ini gambar handycamnya, ada audionya di off. Kita tinggal setting di pengaturannya Vmix, kita klik di sini, kemudian kita posisinya kita klik, kemudian kita atur, kita zoom, yang Y kita tambahkan, kita tarik ke atas. Nah, kita klik di sini, kita bisa menggunakan keyboard arah ya, bisa ditambahkan sini. Nah, ini saya menggunakan ini ya, itu bisa disesuaikan di setiap pengaturannya. Ini saya menggunakan 1327, kemudian kita close ya, sudah hilang di Vmix dan ini cukup lancar, no lag. Ini saya menggunakan kamera HP ya, membuat tutorial ini ya. Oke, cukup bagus. Nah, untuk kamera kalau menggunakan B Pro, menggunakan HDMI out ini pasti bisa lebih panjang. Bisa kita coba nantinya ya, kapan-kapan saya akan coba out HDMI ini, saya pasang ke kabel LAN yang sudah kapan hari saya review untuk HDMI extender LAN 50 meter. Apakah bisa? Coba akan saya review di video yang lain ya. Ya, cukup bagus ya. Jadi kita bisa menggunakan B Pro ini sebagai kamera tambahan untuk input ke Vmix. Bisa menggunakan dari USB, di portnya ini sudah disediakan, atau dari HDMI out. Itu terserah kalian ya. Kalau saya bisa mungkin yang meminimalkan biaya lah gitu ya. Oke, masuk. Ini halo, ini sangat responsif, no lag, no delay. Hasilnya cukup bagus, bisa untuk tambahan kamera untuk input Vmix. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk mengetahui ini ya, audiens yang cukup luas, bisa menggunakan kamera B Pro ini untuk inputnya biar kelihatan mewah gitu, misalnya gedungnya kelihatan full gitu. Terus kemudian ini juga bisa digunakan alternatif kalau misalnya live kita acaranya di gedung yang sangat sempit, bisa menggunakan B Pro ini biar terjangkau semua. Oke ya. Oke, cukup ya tutorial ini. Ya, mungkin ada tambahan atau masukan, tinggalkan komentar di video saya, atau ada kekurangan bisa ditambahkan juga. Jangan lupa share, like,
dan subscribe ya video saya, biar saya lebih semangat untuk memberikan tutorial-tutorial selanjutnya tentang VMix. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.